Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dapat berjumpa pada hari ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nurhimah dengan NIM 221012200006, program studi pendidikan fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi tugas penilaian akhir semester mata kuliah manajemen dan administrasi sekolah yang diampu oleh Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD. Nah, yang kita ketahui setiap lembaga itu pasti memiliki yang namanya manajemen pembiayaan, baik itu lembaga politik, ekonomi, kesehatan, termasuk juga dalam pendidikan. Nah, mengapa sih jadi manajemen pembiayaan ini sangat penting dalam suatu lembaga? Karena gini ya, jika lembaga itu dapat mengelola manajemen pembiayaan itu dengan baik dan efisien, maka lembaga tersebut akan lebih mudah untuk mencapai tujuannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, kita harus mengetahui dahulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, di sini menurut Hamka tahun 2021, pembiayaan adalah kemampuan interval sistem pendidikan untuk mengelola dana-dana pendidikan secara efisien. Nah, yang mana tadi juga sudah saya jelaskan, jika suatu lembaga itu dapat mengelola pendanaannya secara efisien, maka lembaga tersebut akan lebih mudah untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah ataupun di lembaga pendidikan. Nah, manajemen pembiayaan pendidikan ini memiliki tantangan tersendiri dalam penerapannya. Nah, apa itu? Nah, ini dia. Yang pertama, kurangnya anggaran pendidikan. Nah, di sini menurut Sultansyah dan Ramdhani tahun 2023, dana pendidikan itu dapat berasal dari 5 sumber. Yang pertama ada anggaran pemerintah. Di sini pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk pendidikan sebagai bagian dari APBN. Yang kedua ada swadaya masyarakat. Di sini masyarakat mampu untuk menyelenggarakan pendanaan untuk mendukung pendidikan. Yang ketiga adalah lembaga keuangan, ini seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang dapat memberikan pinjaman untuk pendidikan. Nah, ini yang pastinya tidak menggunakan riba ya. Selanjutnya ada pihak swasta, ini bersangkutan dengan perusahaan. Di sini perusahaan dapat memberikan beasiswa kepada institut atau individu yang membutuhkan atau kepada peserta didik yang dia itu memiliki kecerdasan. Nah, yang terakhir di sini ada dana internasional, ini dari Bank Dunia atau UNICEF untuk dapat memberikan bantuan keuangan untuk pendidikan di negara berkembang. Nah, ini kan kita Indonesia termasuk negara yang berkembang. Seperti itu. Nah, ini ya tadi yang pertama. Kemudian ini yang kedua itu adalah pembiayaan yang dikelola dengan kurang baik. Nah, ini menyangkut tentang SDM-nya ya atau individu tersebut. Nah, apa sih sebenarnya faktor penyebab munculnya tantangan-tantangan tadi yang sudah dijelaskan? Nah, yang pertama, hubungan eksternal dengan mitra sekolah kurang harmonis. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa sumber-sumber pendanaan pendidikan itu dapat berasal dari pemerintah, swadaya masyarakat, lembaga keuangan, pihak swasta, dan dana internasional. Jika hubungan sekolah ini dengan mitra tersebut kurang baik, maka akan mengakibatkan kurangnya pendanaan untuk pendidikan. Kemudian di sini yang kedua, kurangnya SDM yang berkompeten dalam mengelola pembiayaan di sekolah. Nah, jika orang yang bertugas mengelola dana pendidikan tidak berkompeten, maka anggaran-anggaran yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan semestinya. Ini juga akan bisa jadi menimbulkan keminusan dalam pendanaan. Nah, lantas, apa sih solusi dari permasalahan tersebut?
Nah, di sini yang pertama adalah memperkuat hubungan eksternal. Jika hubungan dengan eksternal berjalan dengan baik, maka tidak akan terjadi kekurangan pendanaan dalam pendidikan. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola dana di sekolah. Nah, orang yang bertugas sebagai pengelola pendanaan pendidikan harus memiliki sifat yang amanah, dapat dipercaya dan berkompeten dalam bidang manajemen pembiayaan atau keuangan. Nah, jadi kesimpulannya adalah pendanaan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang sistem pendidikan di suatu negara. Sumber pendanaan dapat berasal dari pemerintah, swadaya masyarakat, dari pihak swasta, lembaga keuangan, bahkan dari organisasi internasional. Adapun tantangan dalam pendanaan pendidikan antara lainnya adalah kurangnya anggaran pendidikan dan SDM tidak kompeten. Solusinya adalah memperkuat hubungan eksternal dan meningkatkan kompetensi SDM pengelola dana di sekolah. Demikian penyampaian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.